Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Permata Sari Siregar dengan NPM 2006 200016 kelas 4 A1 pagi. Di sini saya akan memaparkan materi yang berjudul putusan untuk memenuhi tugas yang telah diberikan oleh Bapak Padian Adi Salamet Siregar, SHMH, selaku dosen hukum acara perdata. Sebelum memaparkan materi tentang putusan, terlebih dahulu saya akan menyebutkan poin-poin yang terdapat dalam materi putusan. Yang pertama, ada pengertian putusan. Yang kedua, ada asas-asas putusan. Yang ketiga, ada jenis putusan hakim. Yang keempat, ada unsur-unsur yang terdapat dalam ketentuan putusan. Dan yang kelima, ada kekuatan putusan hakim. Baiklah, saya akan memaparkan yang pertama tentang pengertian putusan. Yang pertama, ada pengertian putusan, di mana pengertian putusan ini dikemukakan oleh dua ahli. Yang pertama, ada Sudikno Mertokusumo. Sudikno Mertokusumo mengatakan bahwa putusan adalah suatu pernyataan yang diberikan oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu dan diucapkan di dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan tujuan menyelesaikan suatu perkara atau sengketa di antara pihak yang berperkara. Yang kedua, ada Ridwan Syahrani SH. Ridwan Syahrani SH mengatakan bahwa putusan adalah sebagai pernyataan yang diucapkan hakim pada sidang pengadilan yang terbuka untuk umum untuk menyelesaikan atau mengakhiri perkara perdata. Yang kedua, ada asas-asas putusan. Asas-asas putusan ini ada 4. Yang pertama, ada memuat alasan yang jelas dan rinci, yang dimana setiap putusan yang dijatuhkan oleh hakim berdasarkan pertimbangan yang jelas dan cukup, karena putusan yang tidak memenuhi ketentuan itu dikategorikan sebagai putusan yang tidak cukup pertimbangan. Makanya, hakim harus memuat dasar alasan yang jelas. Yang kedua, ada wajib mengadili seluruh bagian gugatan. Hal tersebut sesuai yang telah digariskan di dalam pasal 178 ayat 2 HIR, pasal 189 ayat 2 RBG, dan pasal 50 RV, yang dimana di dalam setiap putusannya, hakim harus menyeluruh memeriksa dan mengadili setiap segi gugatan yang diajukan. Yang ketiga adalah tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan. Putusan tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan yang diajukan dalam gugatan. Larangan ini disebut sebagai ultra petitum partium. Menurut asas ini, hakim yang mengabulkan melebihi posita atau petitum gugatan dianggap telah melampaui batas wewenang atau ultra vires. Yang keempat, asasnya itu adalah diucapkan di muka umum. Putusan yang diucapkan dalam sidang pengadilan yang terbuka untuk umum atau di muka umum, hal itu telah ditegaskan di dalam pasal 20 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman. Poin yang ketiga adalah jenis putusan hakim. Sebenarnya jenis putusan hakim ini dibagi menjadi 2, ada putusan selah dan putusan akhir, yang dimana di setiap putusan selah dan putusan akhir ini ada beberapa kualifikasi atau macam-macamnya. Yang pertama, kita akan membahas tentang putusan selah.
Putusan selah adalah sebelum menjatuhkan putusan akhir, ada kalanya hakim lebih dahulu harus mengambil putusan mengenai suatu masalah yang menyangkut jalannya pemeriksaan terhadap perkara yang akan atau sedang diperiksanya itu. Putusan selah dapat dikualifikasikan dalam beberapa macam putusan, yakni yang pertama ada putusan preparatoir. Putusan preparatoir adalah putusan yang dijatuhkan oleh hakim guna mempersiapkan dan mengatur pemeriksaan perkara. Yang kedua ada putusan interlokutoir. Putusan interlokutoir ini adalah bentuk putusan selah yang dapat berisi bermacam-macam perintah yang menyangkut masalah pembuktian. Putusan ini dapat berpengaruh terhadap pokok perkara, atau dengan kata lain, putusan ini dapat mempengaruhi putusan akhir. Yang ketiga adalah putusan insidentil. Putusan insidentil adalah jenis putusan selah yang berhubungan dengan adanya insiden atau kejadian sebagai peristiwa atau yang menunda jalannya proses pemeriksaan perkara. Yang keempat ada putusan provisionil. Putusan provisionil ini adalah keputusan yang bersifat sementara. Yang kedua ada jenis putusan yang disebut dengan jenis putusan akhir. Putusan akhir adalah dengan berakhirnya proses pemeriksaan pokok perkara, kini hakim yang menangani perkara untuk menjatuhkan putusan akhir guna menyelesaikan atau mengakhiri sengketa yang terjadi di antara pihak yang bersengketa. Ditinjau dari sifatnya, putusan akhir dibedakan menjadi 3 macam, yakni yang pertama ada putusan deklaratoir. Putusan deklaratoir adalah putusan yang dijatuhkan oleh hakim dengan amar yang menyatakan atau menegaskan tentang suatu keadaan atau kedudukan yang sah menurut hakim semata-mata. Yang kedua ada putusan konstitutif. Putusan konstitutif adalah putusan yang dijatuhkan oleh hakim yang amar putusannya itu tentang suatu keadaan yang baru, baik yang bersifat meniadakan suatu keadaan hukum atau menimbulkan keadaan hukum yang baru. Yang ketiga ada putusan kondemnatoir. Putusan kondemnatoir adalah putusan yang dijatuhkan oleh hakim dengan amar yang bersifat menghukum. Poin selanjutnya adalah tentang unsur-unsur yang harus tercantum dalam putusan. Hal ini juga penting karena apa-apa aja yang harus kita cantumkan dalam sebuah putusan. Yang pertama, ada memuat secara ringkas dan jelas pokok perkara, ada juga jawaban, pertimbangan, dan amar putusan. Yang dimana hal tersebut terdiri juga ada 6. Ada 6. Yang pertama tentang dalil gugatan. Yang kedua ada jawaban para pihak, tentang singkat, ringkas, dan lingkup pembuktian, ada pertimbangan hukum, terus selanjutnya ada ketentuan perundang-undangan, dan selanjutnya adalah amar putusan. Nah, yang unsur-unsur yang kedua adalah mencantumkan biaya perkara. Poin selanjutnya atau poin yang terakhir dalam materi putusan ini adalah tentang kekuatan putusan hakim. Kekuatan putusan hakim ini terdiri dari 3 macam. Yang pertama adalah kekuatan mengikat. Kekuatan mengikat adalah apabila pihak yang bersengketa tidak dapat menyelesaikan sengketa di antara mereka secara damai dan kemudian menyerahkan atau mempercayakan sengketanya kepada pengadilan atau hakim untuk diperiksa dan diadili,
maka pihak-pihak yang bersengketa akan tunduk dan patuh pada putusan yang dijatuhkan, sehingga putusan itu mempunyai kekuatan mengikat terhadap pihak-pihak yang bersengketa. Yang kedua, ada kekuatan pembuktian. Kekuatan pembuktian adalah dituangkannya putusan dalam bentuk tertulis yang merupakan akta otentik yang tidak lain bertujuan untuk dapat digunakan sebagai alat bukti bagi para pihak yang mungkin diperlukannya untuk mengajukan upaya hukum. Dan yang terakhir adalah kekuatan eksekutorial. Kekuatan eksekutorial adalah putusan hakim ataupun putusan pengadilan adalah kekuatan untuk dilaksanakan secara paksa oleh alat-alat negara terhadap pihak-pihak yang tidak melaksanakan putusan tersebut secara sukarela. Demikianlah pemaparan saya tentang materi putusan. Saya akhiri. Apabila ada salah dalam menyampaikan, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.